Halo teman-teman semua, selamat datang di Vexanedi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi benzil halida part yang ke-35. Pada pembahasan video kali ini sangat berhubungan sekali dengan video sebelumnya tentang pola fragmentasi senyawa aryl halida. Teman-teman bisa cek dulu video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya. Judulnya itu spektrofotometri massa atau MESPECTRO. Fragmentasi benzil halida senyawa kloro dan bromo menunjukkan puncak M+2 yang kuat. Misalnya ada unsur klor di mana M dan M+2-nya 3:1 puncaknya. Kalau yang brom, M dan M+2-nya itu 1:1. Untuk perbedaan peak antara klor dan brom nanti akan dijelaskan lagi teman-teman lebih lengkap. 1. Kehilangan halogen. Benzil halida mengalami pembelahan kehilangan halogen untuk membentuk kation benzil atau massa per elektron itu adalah 91. 2. Pelepasan etuna. Setelah terjadi pembentukan kation fenil atau massa dikurang 29, selanjutnya terjadi pelepasan etuna menghasilkan kation siklobutadienil, dan untuk pembentukan kation propylium terjadi pelepasan etuna menghasilkan kation sikopentadienil dan kation siklopropenil. Daftar kelimpahan isotop unsur. Di video sebelumnya yang dasar-dasar spektrofotometri massa saya sudah singgung tentang kelimpahan isotop unsur ini. Saya akan menjelaskan lagi teman-teman, di mana di alam ini, di bumi ini terdapat isotop unsurnya. Isotop itu artinya jumlah proton atau elektronnya sama. Jadi kita bisa lihat nomor atomnya itu selalu sama, tapi nomor massa dan neutronnya itu beda-beda. Itulah disebut isotop. Kita bisa lihat unsur yang pertama itu hidrogen, di mana kelimpahan di bumi ini hidrogen dengan massa 1 itu 100% kelimpahannya teman-teman. Lalu kita bisa lihat karbonnya. Karbon dengan nomor massa 12 di alam itu kelimpahannya 98,9%. Untuk karbon dengan nomor massa 13 kadarnya kecil sekali, 1,1%. Lalu kita bisa loncat langsung ke pembahasan kita kali ini, yaitu halida, di mana klorin, bromin, iodin. Klorin dengan massa 35 kelimpahannya itu 75,5%. Lalu klorin dengan massa 37 itu kadarnya 24,5%. Jadi perbandingannya itu 3:1. Lebih banyak yang klorin dengan massa 35. Kalau bromin yang 79 massanya itu kadarnya 50,5%. Lalu yang bromin 81 kadarnya itu 49,5%. Jadi 1:1. Kalau iodin dengan nomor massa 127 itu kadarnya 100% semuanya. Jadi dapat disimpulkan nanti teman-teman di spektrofotometri massa, apabila senyawa itu terdapat klorin, nanti akan muncul dua peak. Pertama itu M+ dan M+2. Tapi peak M+ lebih panjang 3 kali lipat dibandingkan peak yang M+2 sesuai dengan kelimpahannya di alam ini teman-teman. Untuk yang bromin, karena M+ dan M+2-nya ini 1:1, nanti peak ion yang M+ sama panjangnya dengan peak ion dari M+2. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas lagi lebih lengkap teman-teman perbandingannya. Di sini terdapat perbandingan antara peak ion dari klor, brom, dan apabila klornya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan bagaimanakah peak spektrum massa kalau terdapat klor dan brom dengan komposisi bervariasi. Kita bisa lihat di sini teman-teman yang klor yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa perbandingannya itu adalah 3:1. Jadi yang M+ panjangnya itu 3 kali lipat dibandingkan yang M+2. Lalu misalnya terdapat klor 2, berarti kan kemungkinan M+ ditambah M+. Bisa juga M+2 ditambah M+2 atau M+ ditambah M+2. Jadi di sini nanti kita ketemu 3 peak. Jadi bisa lihat yang Cl2 di mana yang M+ kan karena peaknya 3 kali lipat jadi dia lebih panjang. Lalu yang penggabungan antara M+ dan M+2 dia di tengah ini panjangnya. Lalu yang M+2 kan jadinya M+4 ya teman-teman, jadi dia lebih kecil dan dia juga kan perbandingan cuma 1 dari M+. Lalu untuk yang Cl3 jadi bisa variasinya itu M+ tambah M+ tambah M+ atau M+ tambah M+ tambah M+2 atau M+2 atau bisa juga M+2 semuanya. Jadi nanti ketemu 4 peak. Kita bisa lihat di sini pertama M+-nya dulu yang paling tinggi, lalu yang ini berarti M+-nya ada 2 ditambah M+2-nya 1. Lalu yang sebelahnya lagi yang paling agak rendah berarti M+-nya 1, M+2-nya 2 kali. Lalu yang paling kecil ini M+2-nya 3 kali. Begitu seterusnya teman-teman untuk yang Cl4, C5, C6. Jadi akan banyak variasinya dan makin banyak jumlah peak-peaknya apabila dia mengandung banyak klornya. Sekarang kita lihat gimana spektrum massa kalau ada klorin dan bromin. Misalnya di sini terdapat klorin dan bromin, Cl-nya 1, brominnya 1. Kan kita sudah tahu sebelumnya kalau klorin itu isotopnya yang M+ dan M+2-nya itu 3:1. Sedangkan kalau bromin itu M+ dan M+2-nya itu 1:1 tingginya. Di sini kita bisa lihat kalau klorin dan bromin digabung, puncak dari M+ klorin dan M+ bromin
itu tingginya segini teman-teman. Apabila M plus klorin ditambah M plus 2 bromin, puncaknya segini nih teman-teman. Kalau misalnya M plus 2 klorin ditambah M plus 2 nya bromin, maka lebih pendek teman-teman. Pendeknya ini disebabkan karena M plus 2 klorinnya ini sangat kecil, perbandingannya 3:1 dengan M plus klorin. Lalu kita lihat di mana yang klorinnya 2 dan brominnya 1. Berarti kan variasinya bisa M plus klorin ditambah M plus klorin lagi ditambah M plus bromin, atau M plus klorin ditambah M plus 2 klorin ditambah M plus bromin. Bisa juga M plus 2 klorin ditambah M plus 2 klorin ditambah M plus bromin, atau variasinya M plus klorin ditambah M plus klorin ditambah M plus 2 bromin. Sekarang M plus 2 nya itu bromin. Seperti itu teman-teman. Jadi muncul variasi peaknya lebih banyak. Di sini kita bisa lihat kalau klorin dan brominnya semuanya M plus semua, peaknya segini. Apabila terdapat M plus klorin semua lalu brominnya M plus 2, itu peaknya yang ini. Lalu misalnya M plus klorin ditambah M plus 2 klorin lalu brominnya bisa M plus atau M plus 2, peaknya segini, makin kecil. Apabila M plus 2-2-nya yang klorin, peaknya menjadi lebih kecil. Jadi kuncinya jangan pikirin untuk M plus bromin dan M plus 2 bromin teman-teman, karena peaknya itu kan 1:1. Jadi mau M plus atau M plus 2 tingginya sama. Yang kita fokuskan itu adalah M plus klorin dan M plus 2 klorin, karena perbandingannya itu 3:1, jauh sekali. Jadi akan beda sekali ketinggian puncaknya dibandingkan yang M plus bromin dan M plus 2 bromin. Jadi begitu seterusnya teman-teman untuk yang Cl3Br, Clbr2, Cl2Br2, Cl3Br2. Ini yang kalau brominnya itu lebih banyak, Clbr3, Cl2Br3. Nah untuk yang Br tadi kan ada M plus bromin dan M plus 2 bromin. Jadi puncaknya itu sama-sama tinggi. Ini untuk yang Br2, ini Br3 dan Br4. Di sini terdapat spektrum massa dari benzil bromida, di mana peak dan molekulnya itu adalah 170 dan 172 yang M plus 2-nya. Panjang peaknya itu M plus dan M plus 2-nya 1:1 atau sama tingginya teman-teman. Lalu kita lihat puncak yang 91, 65, 51, dan 39. Teman-teman bisa catat atau screenshot gambar spektra benzil bromidanya ini, karena nantinya kita akan cari bagaimanakah bentuk fragmen-fragmen dari puncaknya ini. Benzil bromida apabila ditembakkan elektron di spektrometri massa, maka yang mode terionisasinya itu adalah elektron bebas. Di sini yang punya elektron bebas adalah bromnya. Jadi satu elektron akan terlepas dari brom sehingga muatannya menjadi positif. Dan fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 170 untuk M plusnya, dan M plus 2-nya itu adalah 172 massa per elektronnya. Lalu plus 2 elektron, satu elektron dari bromnya dan satu elektronnya lagi dari elektron di spektrometri massa. Lalu benzil bromidanya ini bisa mengalami pembelahan heterolisis, di mana 2 elektron diberikan ke bromnya ini. Karena 2 elektron diberikan ke brom ini, satu elektron untuk menetralkan muatan positif di brom dan satu elektronnya lagi terbawa oleh brom. Karena 2 elektron sudah diberikan, CH2-nya ini akan menjadi positif dan menghasilkan fragmen yang 91 massa per elektronnya, atau juga bisa disebut fragmen ini adalah kation benzil. Kation benzilnya ini akan terjadi penataan ulang sehingga nanti membentuk ion tropilium. Jadi tahapan pembentukan ion tropiliumnya ini kan senyawa benzil ya tadi, muatan positifnya di sini. Lalu kita lihat di sini terjadi heterolisis ikatannya. Jadi ikatan ini antar C ini dengan C ini pindah ke C ini dengan CH2-nya ini, sehingga hasilnya seperti ini. Muatan positifnya juga pindah ke karbon ini teman-teman. Lalu hidrogen yang CH2-nya ini pindah ke karbon yang ini, sehingga nanti semua karbon di sikliknya ini terdapat hidrogen semua. Hasilnya nanti seperti ini teman-teman. CH-nya kita masukin agak lebih ke dalam sehingga nanti bentuknya lebih bulat atau lingkaran lagi. Nah nanti bentuk fragmennya seperti ini, atau nanti kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman, dimana segi tujuhnya ini kan senyawa aromatik ya, jadi muatan positifnya ini akan beresonansi di sekitar cincin-nya ini teman-teman. Fragmen tropilium ini terbaca di spektrofotometri massa sebesar 91 massa per elektronnya. Selanjutnya setelah terjadi pembentukan ion tropilium, maka terjadi kehilangan etuna atau pembentukan kation siklopentadienil. Di sini ion tropiliumnya terjadi pembelahan CH ikatan rangkap 2 CH di sini teman-teman. Setelah itu akan terjadi pembelahan homolisis. Kita bisa lihat di sini bahwa terjadi homolisis di atas kiri ini dan kanan ini teman-teman. Di mana terjadi homolisis satu elektron sehingga karbonnya ini kan mendapatkan satu elektron dan karbon ini mendapatkan satu elektron, membentuk satu ikatan baru atau ikatan rangkap 3 sehingga menghasilkan CH rangkap 3 CH atau etuna. Lalu kita bisa lihat bahwa karbon ini mendapatkan satu elektron juga dan karbon ini mendapatkan satu elektron juga, lalu akan membentuk satu ikatan baru atau membentuk siklik sebanyak 5 karbon sehingga fragmennya seperti ini teman-teman. Fragmen ini namanya kation siklopentadienil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 65 massa per elektronnya. Lalu kation siklopentadienil ini bisa mengalami pembelahan etuna lebih lanjut lagi. Misalnya terjadi pembelahan di sini teman-teman.
Setelah itu terjadi pembelahan homolisis. Sama seperti sebelumnya, bahwa nanti karbon ini kan mendapatkan satu elektron dan karbon ini mendapatkan satu elektron, membentuk nanti etuna teman-teman yang nantinya terlepas. Lalu karbon ini kan mendapatkan satu elektron dan karbon ini juga mendapatkan satu elektron sehingga membentuk satu ikatan baru atau menghasilkan kation siklopropenil yang terbaca di spektrofotometri massa sebesar 39 massa per elektronnya. Lalu kation benzil ini juga bisa terjadi pembelahan hidrolisis di mana dua elektron diberikan ke CH2-nya ini. CH2-nya ini satu elektronnya dipakai untuk menetralkan muatan positif dan satu elektronnya lagi untuk terbawa oleh CH2. Karena dua elektron sudah diberikan, maka muatannya menjadi positif dan terbentuk kation fenil yang massa per elektronnya itu adalah 77. Selanjutnya kation fenilnya ini mengalami pembelahan lanjutan lagi di mana nanti akan terlepas etunanya. Kation fenilnya ini bisa kehilangan etuna sehingga nanti terjadi pembentukan kation siklobutadienil. Misalnya terjadi pembelahan di sini teman-teman. Lalu nanti terjadi pembelahan homolisis. Kita lihat bahwa C-nya ini kan mendapatkan satu elektron dan C-nya ini juga mendapatkan satu elektron sehingga nanti menghasilkan satu ikatan baru atau nanti menghasilkan ikatan rangkap 3. Etunanya ini nanti terlepas. Lalu kita lihat C-nya ini kan mendapatkan satu elektron juga karena pembelahan homolisis. C-nya ini yang positif juga dapat satu elektron sehingga nanti membentuk satu ikatan baru. Kation ini namanya siklobutadienil apabila terbaca di spektrometri massa sebesar 51 massa per elektronnya. Di sini terdapat spektrum massa dari benzil klorida di mana peak molekulnya itu yang M+ kan 126 dan M+ 2-nya itu 128. Perbandingan ketinggian puncaknya itu 3:1. M+-nya itu 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang 128. Lalu peaknya itu juga terdapat yang 91, 65, 51 dan 39 mirip dengan spektrum massa dari benzil bromida. Jadi nanti hasil fragmen-fragmennya itu yang terbaca di spektrometri massa sama dengan yang benzil bromida. Jadi inilah jalur fragmentasi dari benzil klorida di mana peak molekulnya itu kan yang M+-nya 126. Lalu dia nanti mengalami kehilangan klornya sehingga nanti menghasilkan peak yang 91. Lalu terjadi penataan ulang menghasilkan ion tropilium. Lalu bisa terjadi kehilangan etuna sehingga menghasilkan kation siklopentadienil yang 65 massa per elektronnya. Lalu bisa terjadi kehilangan etuna sehingga menghasilkan kation siklopropenil yang 39 massa per elektronnya. Lalu kita lihat yang bagian kirinya ini bisa juga terjadi pelepasan metilen klorida yang menjadi radikal sehingga nanti menghasilkan kation fenil yang 77 massa per elektronnya. Lalu kation fenil ini bisa kehilangan etuna sehingga bisa menghasilkan kation siklobutadienil yang 51 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk semua fragmentasi benzil halida part yang ke-35. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.